Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Mukoyim bin Abdul Hadi adalah pendiri Pondok Pesantren Buntet, Cirebon, Jawa Barat. Ia dikenal sebagai Kiai Sakti nan Mandraguna, serta kealiman yang menjadikannya seorang mufti Keraton Kanoman Cirebon, menggantikan ayahnya, yakni Kiai Abdul Hadi. Namun, pada akhirnya ia meninggalkan keraton atas dasar kekecewaan terhadap Belanda yang selalu ikut campur dalam urusan keraton. Alasan itulah yang kemudian Kiai Mukoyim mendirikan Pondok Buntet Pesantren pertama kali di daerah Cimarati, Kaduwuhan Sela, Desa Buntet. Tak perlu butuh waktu lama, banyak orang berdatangan, mengaji hingga belajar bela diri. Saat itu pihak Belanda mengetahui pesantren tersebut hingga akhirnya Belanda menyerbu. Namun, Belanda dikagetkan dengan kondisi kampung yang tak berpenghuni. Mereka memborbardir hingga rata dengan tanah. Bahkan di perkampungan yang tak jauh dari pondok tersebut terdapat bocah seusia santri ditembaki secara brutal. Di tempat inilah yang kemudian dikenal makam santri. Sebelum pihak Belanda datang, Kiai Mukoyim beserta santrinya sudah mengetahui penyerangan yang akan terjadi, yakni dari sahabatnya Kiai Ardi Sela, sehingga Kiai Mukoyim dengan cepat berpindah tempat. Kemudian ia menetap di pesawahan Sindang Laut. Kiai Mukoyim membangun dan membenahi pondok pesantren seperti masjid dan bilik-bilik santri. Ketikdayaan Kiai Mukoyim teruji ketika ingin membangun sebuah masjid dan memerintahkan santri untuk menebang jati satu pohon saja. Ternyata hanya dengan sebatang pohon jati, seluruh kebutuhan kayu untuk masjid terpenuhi, tidak lebih dan tidak kurang. Seketika itu, masyarakat terheran-heran akan kesaktiannya. Dikisahkan, di suatu malam, Kiai Mukoyim diserang oleh serdadu Belanda di daerah tersebut. Suasana begitu mencekam. Dengan cepat, Kiai Mukoyim melemparkan kendi ke balong, hingga akhirnya suasana begitu gelap di sepanjang pertempuran, dan dari balong itu meluapkan air hingga banjir yang mengakibatkan sebagian tentara Belanda mati, namun ada juga yang melarikan diri. Ancaman demi ancaman yang dilakukan Belanda membuat Kiai Mukoyim merasa tidak aman, sehingga ia pergi lalu bermukim di Kampung Tuk. Kemudian Belanda kembali mengetahui keberadaannya. Atas saran Kiai Ardi Sela agar Kiai Mukoyim berpindah tempat dan menjadi rakyat biasa, kemudian ia melanjutkan perjalanannya menuju Pemalang, tepatnya di Kampung Beji, Jawa Tengah. Di sana ia bertemu dengan Kiai Abdus Salam atau kerabat dekat Pangeran Diponegoro. Kiai Mukoyim tahu bahwa dia hanya menetap sementara di rumahnya, sehingga ia sama sekali tidak menampakkan kealiman dan kesaktiannya. Dikisahkan ketika Kiai Mukoyim sering keluar masuk hutan pedurungan yang terkenal angker. Konon barang siapa yang memasuki hutan tersebut maka tidak akan kembali. Namun tidak bagi Kiai Mukoyim. Ia kembali dalam keadaan sehat dan selamat. Sebagian orang bertanya-tanya, tidak terkecuali Kiai Abdus Salam. Pertanyaan itu semakin menjadi-jadi ketika salah seorang penduduk melihat sinar cahaya pada diri salah seorang yang tidur di serambi rumah Kiai Abdus Salam. Dikarenakan serambi itu dipenuhi orang, maka seorang penduduk itu merobek kain sarung tersebut, kemudian dilaporkan ke Kiai Abdus Salam. Setelah diperiksa keesokan harinya, ternyata robekan kain sarung tersebut milik Kiai Mukoyim. Setelah kejadian tersebut, para penduduk kampung semakin yakin bahwa Kiai Mukoyim bukanlah orang sembarangan. Setelah menetap di Kampung Beji, perjalanan Kiai Mukoyim dilanjutkan. Ia berangkat ke Aceh atas permintaan Kiai Abdus Salam dan penduduk kampung, sebab mereka meyakini bahwa Kiai Mukoyim memiliki kesaktian. Ia lalu pergi dalam rangka melawan penjajah dan tergabung dalam barisan perang Diponegoro. Dikisahkan, ketika Cirebon sedang dilanda wabah taun, seluruh masyarakat panik
baik dari pihak Belanda, pejabat kesultanan, maupun rakyat jelata. Konon, wabah yang melanda di Cirebon mengakibatkan tingkat kematian yang semakin tinggi. Pagi sakit, sore mati, malam sakit, pagi mati. Meski pihak Belanda memiliki fasilitas kesehatan yang cukup memadai sehingga memanggil para tabib dan orang sakti, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Akhirnya muncul pendapat dari kalangan pemerintah Cirebon untuk meminta bantuan kepada Kiai Mukoyim dan disetujui langsung dari kalangan pejabat kesultanan dan para tokoh Islam di Cirebon. Atas inisiatif tersebut, bertemulah dengan Kiai Mukoyim di Kampung Beji. Dengan sangat arif dan bijaksana, ia mengatakan kesanggupannya bahwa atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya akan berusaha mengatasi musibah tersebut, tetapi dengan beberapa syarat. Pertama, pihak Belanda harus membebaskan Pangeran Santri atau Pangeran Muhammad putra Sultan Khairuddin Awal atau Sultan Kanoman dan mengembalikannya ke Cirebon dari Ambon. Kedua, di setiap desa di wilayah Cirebon harus didirikan masjid. Perjanjian itu pun disetujui, lalu Kiai Mukoyim berangkat ke Cirebon. Atas izin Allah, wabah taun segera hilang dan Belanda pun menepati janjinya. Setelah wilayah Cirebon aman terkendali atas musibah yang terjadi, karisma Kiai Mukoyim semakin tinggi hingga dikagumi oleh masyarakat. Dan pada akhirnya, ia pulang menata kembali pondok buntet pesantren di daerah yang berbeda, yakni bertempat di Blok Manis, Desa Mertapada, Kulon, Kecamatan Astana Jayapura. Selama di Pondok Buntet, Kiai Mukoyim hidup dengan sederhana serta sering mengamalkan riyadhah, yakni 3 tahun berpuasa untuk keberkahan tanahnya, keselamatan seluruh warga Buntet, pesantren, dan sekitarnya. 3 tahun untuk keselamatan anak cucunya dan 3 tahun untuk keselamatan dirinya. Inilah yang kemudian sampai saat ini riyadhah tersebut dikenal luas, khususnya bagi seluruh keluarga, santri, dan warga Buntet pesantren Cirebon, hingga akhirnya ia wafat dan dimakamkan di Kampung Tuk Sindang. Laut berdekatan dengan sahabat seperjuangannya, yakni Kiai Ardi Sela. Demikianlah sekilas kisah seorang kiai karismatik dengan kealiman yang dimiliki serta dikenal sosok Kiai Sakti Mandraguna asal Buntet Cirebon. Santun dan digdaya merupakan watak asli kiai satu ini. Semasa hidupnya ia sangat dihormati dari dari berbagai kalangan. Meski bagi penjajah Belanda, Kiai Mukoyim merupakan ancaman karena mempunyai peran dan pengaruh yang sangat besar sehingga dapat mempengaruhi rakyat untuk melawan dan menentang Belanda. Sikap dan perilaku yang selalu tidak ingin diajak kerjasama tersebut diteruskan oleh generasi selanjutnya, yaitu Kiai Haji Raden Muta'at, Kiai Haji Abdul Jamil, dan Kiai Haji Muhammad Abbas yang mempunyai peran signifikan dalam perjuangan membela agama, bangsa, dan negara. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.